tentang bagaimana Islam masuk ke India, ya, supaya kita tahu petanya. Karena mengingat hari ini India itu menduduki peringkat kedua atau ketiga terbesar penduduk Muslim dunia, gitu, ya. Dia kalau nggak salah masih kalah dengan Pakistan gitu ya. Nah, tapi kalau trennya begini, diprediksi tahun 2000 atau sekitar ya 7 atau 8 tahun lagi dia bisa mengalahkan Indonesia. Nah, sekarang kan Muslim terbanyak, ya. Jadi negara dengan penduduk Muslim paling banyak di dunia itu kan Indonesia. Ya, 220 sekian juta gitu ya. Lebih 200 juta penduduk. Masih dipegang oleh Indonesia. Aksaru muslimin sukanan ya, muslim yang paling banyak atau negara yang paling banyak muslimnya itu Indonesia dengan 86,7% dari seluruh penduduk atau sekitar 10,3 sekian persen dari seluruh penduduk muslim dunia, ya. Itu Indonesia. Tapi diprediksi sekitar 7 atau 8 tahun ke depan, ya, kita akan kalah, dan yang akan mengalahkan kita adalah India. Ya, karena jumlah penduduk mereka yang muslim itu hampir 200 juta, ya. Ini 14% sekian dari seluruh jumlah penduduknya. India kan kalau nggak salah 1,4 miliaran gitu ya. Jadi kalau sekitar 200 ya sekitar 14-15% lah ya. Ini dahsyat, besar sekali ya, besar sekali. Ya, banyak sekali jumlah penduduknya ya. Ngalahkan Cina ya, walaupun penduduk dunia terbesar adalah Cina gitu kan, tapi penduduk muslim yang muslim paling banyak itu India. Ya, walaupun masih di bawah Indonesia maksudnya. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Nah, ini fakta pertama. Fakta pertama bahwa di India itu banyak muslimnya, satu. Yang kedua, kalau kita telusuri sejarah gitu kan, ternyata di India itu dulu Islam itu pernah berjaya, paling tidak ada, nanti coba saya ingat-ingat ya, ada 5 atau 6 kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dengan pernah jayanya Islam di situ, dengan muslim yang relatif banyak, walaupun hanya 14% dari total seluruhan ya, tapi 200 juta itu banyak gitu kan. 200 juta penduduk muslim itu berarti 7 kali lipat ya penduduk Saudi gitu ya. Saudi kan 30-an juta saja ya, banyak. Mengapa mereka masih mengalami diskriminasi dan intoleransi? Nah, ini suatu pertanyaan besar gitu ya, yang mungkin kita coba diskusikan nanti ya. Baik. Menelusuri jejak Islam atau masuknya Islam ke ke India, ini sama miripnya dengan menelusuri jejak Islam atau masuknya Islam ke Nusantara. Ya. Fihi khilafat, terbanyak pendapat. Ya. Di kita terkenal sekali kalau bicara tentang justru ada hubungan dengan India ya. Kelas 5 SD dulu perjalanan kita mengatakan Islam itu datang ke Indonesia dari Gujarat. Gujarat itu kan salah satu kerajaan besar di India. Ya, salah satu kerajaan besar di India itu salah satunya Gujarat. Nah, itu tahun ke Gujarat itu baru ada Islamnya itu abad ke-13 sekian, 1307 sekian gitu kan. Nah, sementara Malik Saleh itu kan Raja Samudra Pasai itu abad ke-11, abad ke-12 itu sudah ada. Nah, kan lucu. Jadi Samudra Pasai itu lebih dulu berdiri ya, daripada Gujarat gitu kan. Lalu kita sebut Islam datang dari Gujarat. Jadi aneh. Jadi saya termasuk orang yang tidak sepakat kalau mengatakan Islam itu dari Gujarat. Ya, karena Islam Indonesia maksudnya. Islam datang Indonesia itu ya, dari Gujarat pertama kali enggak. Ya, justru dari lain. Nanti suatu saat kita ada bahasan sendiri ya. Jadi bicara tentang masuknya Islam ke India ya, saya ulangi sama persis dengan ketika kita menelusuri jejak Islam masuk ke Nusantara. Artinya banyak pendapat. Bahkan ada pendapat mengatakan Islam masuk ke India itu ya satu versi di awal-awal abad Hijriyah, awal-awal abad pertama Hijriyah. Bahkan lepas pemerintahan Umar bin Khattab di masa Utsman bin Affan. Ya.
Umar bin Khattab itu wafat tahun 23 Hijriah. Nah, dia mengatakan tahun 30-an Hijriah, nah, itu Islam itu sudah sampai ke India. Ini satu pendapat ya. Pendapat lain mengatakan, ada yang mengatakan di tahun pemerintahan Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah Damaskus. Bani Umayyah itu berkuasa dari tahun 41 Hijriah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib sampai tahun 132 Hijriah. Ini rentangnya. Jadi pada fase itulah Islam masuk ke India gitu kan. Catatan lain mengatakan ya dibawa ya oleh para pejuang ya, ada seorang panglima terkenal namanya Muhammad bin Qasim gitu kan, yang melakukan ekspedisi, melakukan perjalanan dan mendaratkan pasukannya ya, walaupun bukan mendarat maksudnya dari kapal pesawat bukan ya, maksudnya pasukannya ya berhasil menginjakkan kakinya di India ya, dan ini mereka kemudian menyebarkan Islam di tempat tersebut, dan sejak saat itulah kemudian Islam ya, hadir di India. Artinya di tahun-tahun, masih tahun pertama, abad pertama Hijriah ya, tahun 80-an ya, di zamannya Imam Abu Hanifah di era Tabi'in. Nah, dari sini, dari berbagai perbedaan pendapat ini kita ketahui bahwa Islam itu sudah lama hadir di India ya. Sudah lama hadir di India. Lebih lagi kalau kita lihat peta ya, saya tadi coba share screen ya sebentar ya. Saya sudah buka ya peta tadi. Sebentar saya buka lagi ya. Supaya kita kebayang rute perjalanan musafir dan kemudian para pejuang dan dai ya. India tadi sudah saya klik, ternyata ketutup lagi ya map. Ini saya share share screen. Oke. Sebentar. Ini ya. Jadi dari daratan Jazirah Arab ya, kalau kita lihat peta ini masih proses, menuju ke daratan India itu jangkauannya lebih mudah gitu ya daripada ke Indonesia ya. Sebab kalau ke Indonesia sulit kalau hanya lewat daratan gitu ya, mesti lewat laut, dia akan muter gitu ya, muter lewat Asia Utara ya. Tapi kalau ke India itu bisa bablas langsung ya. Jadi sangat mungkin secara logika bahwa Islam itu di abad-abad ke-7 Masehi ya, atau abad-abad pertama Hijriah sudah sampai ke India. Nah, ini jemaah sudah muncul ya di slide atau di monitor ya. Ini peta sudah kelihatan? Teman-teman? Sudah ya? Oke ya. Nah, ini kan Saudi ya, Saudi Arabia ya di sini. Kemudian atau kalau mau lebih gampang lagi kita bikin rutenya gitu ya, direct ini dari para sahabat Nabi itu dari Madinah ya, Madinah Arab Saudi ya, mereka ke India, kita anggap saja mereka jalan kaki lah ya, karena waktu itu belum ada pesawat. Nah, ini rutenya ya. Jadi bisa diperhatikan dari sini ya, sangat mungkin ya kalau mereka lewat darat atau naik ke atas lewat Irak misalnya, langsung ke Iran. Apalagi Iran waktu itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin ya, masuk ke lewat Afghanistan ataupun Pakistan langsung ke India. Jadi dekat, sangat mungkin ya, di awal-awal abad pertama Hijriah itu Islam sudah ada di India ya. Nah, kalau ke Indonesia kan jauh ya, harus ke sini nih. Jadi ini kalau kita bicara tentang masuk Islam ke Indonesia, ada yang mengatakan langsung dari Yaman. Ya, mereka langsung dari Yaman melakukan pelayaran ya, dan langsung ke lewat Sri Lanka sebagaimana jamaah haji kita dulu ya, dan langsung ke Aceh ya, Aceh. Maka di sini dekat Aceh ini ada dua kerajaan Islam. Yang pertama adalah Perlak ya, yang kemudian digantikan setelah itu besannya dengan kerajaan yang kita kenal dengan kerajaan Pasai atau kerajaan Samudra Pasai,
yang nanti lanjut ke kerajaan Malaka ya, ke daerah Sumatera, terus langsung ke Palembang, Darussalam, langsung kemudian ke Jawa. Nah, demikian perjalanan Islam ke Nusantara gitu kan. Nah, yang masuk ke Jawa ya di era-era runtuhnya Majapahit ya. Nah, ini poin pertama jamaah, bahwa Islam ya sudah ada di India sejak awal atau abad-abad pertama Hijriah ya. Jadi sebelum 100 tahun Islam sudah ada di India sejak awal ya. Ini satu. Kemudian yang berikutnya, fakta yang juga bisa dijelaskan seperti sampaikan tadi, bahwa di sini ya pernah, nah ini saya share lagi. Saya belum sempat, maaf, buatkan PowerPoint-nya ya. Hari ini ya agak full butuh istirahat, jadi tadi mau buat PowerPoint-nya nggak keburu waktunya ya. Nah ini. Jadi ini ada kerajaan-kerajaan Islam yang pernah jaya di India ya. Ini sebagai gambaran teman-teman bahwa Islam itu pernah berjaya di India. Ini poinnya gitu kan. Ada Kesultanan Delhi namanya. Ini didirikan ya di sekitar tahun atau abad ke-12 ya. Jadi kalau secara personal mungkin sejak awal-awal ya, abad ke-7, abad ke-8 sudah ada di India, tapi dalam bentuk kerajaan mungkin abad ke-12-an gitu ya. Ada namanya Kesultanan Delhi. Nah, konon kesultanan dari Kesultanan Delhi ini yang kemudian banyak menyebar, dan ada juga yang sampai ke Indonesia. Ada riwayat mengatakan Malikossalah, Sultan Malikossalah pendiri Samudra Pasai itu justru pecahan dari Delhi. Dia salah seorang petinggi ya dari Delhi yang kemudian menyeberang dan sampai ke Sumatera dan mendirikan kerajaan yang kita kenal dengan Samudra Pasai. Ya. Dan ini terus berkembang ya sampai kemudian runtuh ya sekitar tahun 1526 Masehi. Jadi lama ya. Jadi dari 1200 sampai 1500, 300 tahun mereka berkuasa ya. Dan sampai sekarang masih ada sisa-sisanya ya. Kemudian yang kedua, nah ini juga terkenal ya, kerajaan atau Kesultanan Gujarat. Terkenal sekali ya, Kesultanan Gujarat yang didirikan oleh Sultan Muzaffar Shah ya. Shah ini raja, apa namanya? Ini mereka gelar raja mereka ya. Tahun 1407. Nah, di sini malah datanya 1407. Jadi kalau kita menyebutkan bahwa Islam dari Gujarat, Islam Indonesia dari Gujarat, kalau berdasarkan data ini ya agak aneh, karena Samudra Pasai berdiri justru sebelumnya gitu kan. Nah, yang juga merupakan pecahan kerajaan Delhi sebelumnya ya. Dan terus berkuasa ya sampai kemudian Kesultanan Gujarat di India ini berakhir setelah dijajah oleh Kekaisaran Mughal. Ya, jadi kerajaan Mughal ini dari China ya, yang Mongol kalau bahasa kita ya, keturunannya Genghis Khan. Ini melanglang buana menjajah banyak negara gitu ya. Dialah atau mereka yang menaklukkan, membumi hanguskan Baghdad ya tahun 1258 Masehi ya. Bahkan di Indonesia dia pernah mengirimkan pasukan ya, pasukan Kubilai Khan ya untuk menaklukkan Raja Jawa ya, Singosari pada waktu itu ya. Nah, dia juga menaklukkan kerajaan Gujarat di India tahun 1573. Sisa-sisa kebesaran kesultanan yang masih dapat dilihat sampai sekarang antara lain Masjid Rani ya, Masjid Jama, dan semuanya berada di ibu kota Ahmadabad atau di kota besar Ahmadabad. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa kebesarannya ya. Ada lagi ya Kesultanan Bahmani ya, ini tahun 1347 ya, juga pecahan dari Kesultanan Delhi ya. Pendiri dan raja pertamanya Bahmani yaitu Sultan Alauddin Bahman Shah yang menjadikan kota Gulbarga sebagai ibu kotanya. Dan Kesultanan Bahmani ini ya, mengalami kemunduran dan pecah menjadi kesultanan-kesultanan kecil di tahun 1518, dan masih terdapat beberapa sisanya benteng, masjid, ya, madrasah ya, yang masih ada sampai hari ini ya. Kemudian ada lagi Kesultanan Jaunpur, walaupun tidak seterkenal dua kesultanan sebelumnya,
tapi kesultanan ini juga pernah berada atau jaya di kota Jaunpur, ya. Dan sisa-sisa kejayaannya masih bisa dilihat di kota tersebut. Ada masjid, ya, dan ada sekolah, ya, ada benteng, ya, bekas mereka berkuasa dulu, ya. Berikutnya Kesultanan Bengal yang berdiri tahun 1352. Ini juga raja pertama ada Ilyas Shah, demikian disebutkan dalam riwayat. Dan dia berakhir, ya, pada tahun berapa ini? Abad ke-16, ya, di era mulai orang-orang Eropa yang mulai melakukan penjajahan, ya. Di Indonesia juga mereka masuk sekitar abad ke-16. Nah, terakhir Kekaisaran Mughal, ya. Kekaisaran Mughal yang ini yang cukup terkenal, ya, karena mungkin di terakhir, dan karya seni yang terbesar yang sampai sekarang masih ada adalah Taj Mahal, ya, yang sangat indah itu, ya. Nah, jadi ada 6 kerajaan yang pernah berjaya di India ini, ya, sampai sekarang masih sisa-sisanya, ya. Kesultanan Delhi, kemudian Gujarat, lalu kemudian Bahmani, Jaunpur, Bengal, dan Kekaisaran Mughal, gitu, ya. Mughal, ya. Nah, ini ketika runtuh, ya, kekaisaran terakhir, Kekaisaran Mughal, maka kekuasaan Islam seiring, dan ini bukan hanya di Mughal berakhir, ya, hampir di semua belahan dunia kaum muslimin mengalami kekalahan, ya, dan seiring juga dengan pada puncaknya adalah runtuhnya Turki Utsmani, ya, tahun 1924, ya, yang diawali dengan 1917 kekalahan mereka dalam Perang Dunia Pertama, dan kaum muslimin di India juga mengalami kemunduran, ya. Saat itulah, gitu kan, sampai kemudian sekarang, ya, mereka yang mendiami India sebelum Islam datang, yaitu orang-orang Hindu kembali berkuasa. Nah, ini bedanya dengan Indonesia, ya. Jadi kalau di Indonesia sebelum Islam datang, coraknya kan Hindu, Buddha Hindu, ya, Buddha Hindu. Nah, ada perbedaan, gitu, ya. Jadi kalau di India itu mengapa Islam yang tadi banyak lalu kemudian punah, gitu kan, pudar, tidak ada lagi? Di antara analisanya karena cengkraman, ya, kerajaan tersebut itu tidak mengakar sampai ke rakyat. Jadi beberapa sejarawan menganalisa itu hanya dipegang oleh kalangan elit, ya. Nah, berbeda dengan dinasti atau kesultanan Islam di Indonesia, itu betul-betul mengakar ke rakyat, gitu kan. Jadi sehingga dia kuat, ya. Dominasi agama Hindu yang sebelumnya, seperti misalnya Majapahit itu kan Hindu awalnya, gitu kan. Begitu dia runtuh, ya, karena pertikaian antar saudara mereka sendiri secara internal, dan munculnya kekuasaan atau kekuatan Islam. Tapi kekuasaan Islam itu merakyat, jadi dia nggak ambil alih kekuasaan Majapahit, rakyatnya nggak dimuslimin, enggak. Sehingga pada akhirnya, gitu kan, kekuasaan Majapahit dia tidak bisa berdiri lagi karena rakyatnya sudah tidak ada lagi, mereka sudah muslim, gitu kan. Nah, di India tidak. Jadi mereka kerajaan-kerajaan tersebut bersifat elit, gitu kan. Sehingga ya kita bayangin, gitu kan, yang 1,4 miliar penduduknya hanya berapa, 14%, gitu kan, yang muslim. Kalau kita lihat persentasenya, ya. Nah, kalau Indonesia kan enggak, ya, dari 270 juta penduduknya muslimnya 86-87%, walaupun ini nggak tahu, ya, kalau hitung-hitungan dari SD dulu sih menurut saya terus merosot, gitu, ya. Saya nggak di SD dulu, kalau ditanya berapa persen umat Islam Indonesia, kita akan jawab 90%, ya. Ketika SMP menjadi 89%, ya. SMA 80%, nah, sekarang tinggal 86%, artinya kan merosot. Tapi masih banyak, di India tidak. Nah, tidak, gitu kan. Jadi tidak bisa mengakar, ya. Mereka hanya bersifat elit saja, ya, kekuasaan-kekuasaan tersebut
sehingga yang terjadi kekuatan Hindu itu semakin besar ya. Ini faktanya ya. Nah, bagaimana dengan yang hari ini ya? Ini saya sempat nanti jika diperlukan saya share ke Bang Hendri nanti beberapa file ini kalau memang diperlukan. Ini fakta ya yang kita lihat. Ini Islam di India, ini kita bisa coba klik sebentar. Ini kondisi Islam di India gitu ya. Bagaimana baik secara populasi penduduknya ya, ataupun agamanya ya, kita bisa lihat di sini, dan ini data umum gitu kan, data umum dan terus diperbarui ya. Nah, ini tadi sampaikan Islam adalah agama terbesar kedua di Republik India setelah Hindu. Jadi Hindu itu yang paling besar, yang nomor 2 adalah Islam. 14,4% penduduknya gitu ya. Jadi dan India merupakan negara dengan populasi muslim terbesar kedua setelah Indonesia ya, setelah Indonesia. Yang terbesar pertama seluruh dunia adalah Indonesia ya. Kemudian sebagian besar penduduk muslim adalah berasal dari lokal dengan tidak tereksi atau kecil pada tingkat nyata di aliran gen luar. Jadi emang orang lokal tapi tidak mengakar gitu ya. Jadi kemudian apalagi di sini, nah ini yang tadi ya, Indonesia 279. Kalau data ini masih Pakistan, dia bersaing dengan Pakistan 208 dan 207 ya, jadi bersaing ketat ya. India, Pakistan, Bangladesh, EPB ya. Jadi makanya kalau umrah itu yang paling banyak itu dari Pakistan jamaahnya ya. Jadi kalau berangkat umrah per tahun itu paling banyak jamaahnya Pakistan ya. Indonesia nomor 2. Indonesia nomor 2. Tapi kalau paling banyak belanjanya itu orang Indonesia. Pakistan kalah. Itu ada penelitiannya ya, karena saya sering bimbing jamaah umrah ya. Jadi tahu ya, orang Pakistan itu banyak sekali ya, dan mereka kalau umrah itu lama-lama ya. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya ini yang pernah menghebohkan pemberitaan dulu di tahun 92-an kalau nggak salah. Ini salah satu kondisi yang terjadi di India ya. Ada Masjid Babri namanya. Jadi ini masjid tua jamaah ya. Ini masjid tua bersejarah ya, dan berdiri abad ke-16. Masjid tua ini berdiri oleh orang-orang India Hindu, ini dimusnahkan, disamaratakan dengan tanah gitu kan, sehingga, dan bukan hanya satu ini masjid, banyak beberapa masjid yang lainnya. Nah, belakangan ketika mereka terus berkuasa gitu kan, tempat tersebut kemudian didirikan kuil. Sampai hari ini itu menjadi pembicaraan, dan mereka yang menghancurkan itu tidak diadili gitu kan. Jadi di sini disebutkan dalam pemberitaan ini ya. Ini tahun 92, kemudian mereka yang ya dalam hitungan berapa jam bangunan masjid sudah rata dengan tanah gitu kan, dihancurkan ya. Apalagi ketika partai sekuler Hindu ya, partai sekuler Hindu ya berkuasa ya, BJP ini partai yang berkuasa sampai hari ini ya, itu sangat anti-Islam. Jadi partai politik yang berkuasa hari ini, apalagi Perdana Menterinya itu sangat-sangat anti-Islam. Bahkan dia pernah mencetuskan ya, walaupun bukan dari lisannya langsung ya, beberapa anak buahnya yang mengatakan bahwa dia pengen menjadikan India itu sebagai negara khusus Hindu. Ini negara khusus Hindu ya. Kemudian fakta yang lainnya nanti, nah ini. Jadi mereka pernah menyerukan ya, genocide ya, menyerukan genocide. Genocide itu artinya menghabiskan gitu kan. Seruan genocide muslim, dan jadi seorang biksu India ya bernama Yati Narsinghanan dulu pernah menyerukan agar, mana ya, saya ada kalimatnya, nah ini. Jika 100 dari kita siap untuk membunuh, nah ini. Jika 100 dari kita, loncat-loncat ya. Sebentar. Nah, jika 100 dari kita siap membunuh 2 dari juta dari mereka, muslim maksudnya, maka kita akan menang dan menjadikan dia sebagai negara Hindu. Ya.
Nah, jadi ini eh, pekan lalu dia bicara, tanggal 18 Januari. Jadi belum lama. Ya. Jika 100 dari kita siap membunuh 2 juta dari mereka, maka kita akan menang dan menjadikan dia sebagai negara Hindu. Jadi dia boikot ekonomi tidak akan berhasil, kelompok Hindu perlu memperbaiki diri, pedang hanya terlihat bagus di atas panggung. Pertempuran melawan Muslim ini akan dimenangkan oleh mereka yang memiliki senjata lebih baik. Jadi sangat-sangat provokatif sekali gitu kan bahasa-bahasa mereka ya. Ini menggambarkan ya, tentang kondisi Muslim di sana ya. Kemudian fakta yang berikutnya ya, nah ini yang saya katakan tadi ya. Perdana Menteri India ya, yang sekarang berkuasa itu sangat-sangat anti-Islam. Sangat-sangat anti-Islam ya. Dulu calon ya, sekarang sudah jadi menteri. Nah, ini orangnya. Jadi sangat-sangat anti-Islam dia ya. Sampai sekarang dia punya target untuk menghabiskan umat Islam. Ini beritanya hari ini, ya, per hari ini, Kamis 10 Februari 2022. Dia akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri India, menggantikan yang sekarang aja udah anti-Islam. Ya. Nah, ya ini lebih lagi. Jadi kalau dia menang gitu kan, maka kondisi kaum muslimin di India itu akan semakin berat, ya, akan semakin berat. Karenanya bagian dari ukhuwah Islamnya kita ya untuk memperjuangkan ya semampu kita, ya. Karena dalam Islam jelas al-muslimu akhul muslim, ya, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, ya. Idza ishtaka aduwwun, kalau ada di antara anggota tubuh yang sakit, ya, dalam hadis lain mengatakan matsalul mu'mini kamatsali jasadil wahid. Perumpamaan seorang muslim itu seperti tubuh yang satu. Idza ishtaka aduwwun, jika salah satu di antara tubuhnya merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya yang lain akan merasakan. Ya, jadi apa yang dialami oleh saudara kita di negeri India ya mestinya menyadarkan kita ya. Lama berkuasa, mengapa Muslim India lemah? Ya, ada dua ya. Sedikitnya penopang penaklukan Muslim India. Jadi komunitas Muslim di sana sekelompok kecil tentara yang tidak didukung sebagian besar penduduk. Artinya begini, seperti sampaikan tadi ya, umat Islam bentuk sebuah elit politik, tapi tidak bisa menguasai negeri karena terluas. Ya. Jadi mereka tidak bisa masuk ke ranah politik, gitu kan? Sehingga mereka tidak mewarnai. Nah ini pelajaran bagi kita. Saya suka sampaikan gitu kan. Umat Islam itu harus ada yang seperti burung di angkasa, gitu kan? Dan ada juga yang cacing di tanah gitu ya. Jadi berbagi tugas. Jadi jangan cacing di tanah semua. Harus ada juga yang mewarnai politik. Harus ada yang duduk di parlemen gitu kan. Harus ada yang jadi gubernur. Harus ada yang jadi menteri gitu kan. Nah mereka ini tidak tersingkirkan gitu kan. Tersingkirkan. Sehingga mereka tidak, walaupun dulu pernah berkuasa, tapi tersingkirkan gitu kan. Yang kedua, struktur politik India sebelum Islam tetap bisa dipertahankan. Jadi beberapa penguasa lokal dan elit keagamaan tetap mempertahankan kekuasaan politik lokal mereka ya. Walaupun dulu mereka dalam kekuasaan Islam. Jadi walaupun ada kerajaan Gujarat ya, tadi bla bla itu ya. Tapi tradisi mereka dan kekuatan lokal mereka itu tetap dipertahankan. Jadi asimilasi dan kalau di kita kan enggak. Ya, Wali Songo dulu emang halus kerjaannya gitu kan. Wali Songo dulu ketika mereka berdakwah di Indonesia itu memang halus. Tapi terjadi perubahan. Gitu ya. Misal, mengapa ada tahlilan hari ini? Tahlilan. Ya, tahlilan 3 hari, 40 hari. Itu kan tradisi Hindu dulu. Ya, dulu. Nah, Wali Songo dulu bijak. Ya, tradisi itu tidak dihapus, tapi diganti. Ya kan? Ngumpul-ngumpul beberapa hari pasca kematian seseorang, ya, mereka dulu bakar kemenyan gitu kan, jampi-jampian dan tradisi-tradisi Hindu gitu kan. Nah, oleh ulama-ulama Islam gitu kan, mereka itu tetap, tapi diubah dengan baca Yasin, baca tahlil, sehingga Hindunya hilang. Nah, mereka di sana enggak. Sehingga ketika Islam kalah, ya mereka naik lagi. Di kita kan enggak.
Alhamdulillah gitu ya. Jadi dahsyat. Wali Songo dulu pinter gitu kan. Masuk dengan soft, halus gitu kan. Budaya masyarakat itu tetap dipertahankan tapi diubah gitu kan. Dengan nuansa Islam. Sehingga andai suatu kekuasaan Islam melemah, tapi di masyarakat sudah tidak Hindu lagi. Sudah tidak Hindu lagi gitu ya. Nah, di India tidak. Mereka ya tetap menjaga identitas mereka sebagai non-muslim. Kalau kita hari ini, kalau ada orang yang ngumpul-ngumpul setengah mati, itu bukan orang Hindu, itu bukan Muslim. Di sana enggak, gitu ya. Nah, ini paling tidak beberapa faktor. Saya diminta juga untuk bicara tentang Kashmir ya. Saya belum sempat rangkuman, tapi begini. Kashmir ini sebuah negara yang menarik. Ya. Saya juga baru ngeh ketika baca-baca artikel. Ini negara jadi rebutan, ya, karena indah, cantik, unik, kaya, gitu ya. Wajar kalau kemudian diperebutkan oleh 3 negara, ya. Diperebutkan oleh India, ya, diinginkan oleh Pakistan, gitu kan. Dan, nah ini ya, Kashmir wilayah yang berdekatan dengan India, dia posisinya itu kan India, Pakistan, Bangladesh, nah dia di tengah. Nah ini petanya Pak, mana? Petanya, nah ini. Jadi atau mana yang peta aslinya tadi supaya kita kebaca apa posisinya ya, posisinya mana peta tadi, peta Kashmir. Ini saya bikin sebentar. Ini nggak bisa ya. Nah ini. Jadi dia Pakistan ya. Dan kemudian di sebelah sininya ada India di bawahnya gitu kan. Jadi dia diperebutkan oleh India dan Pakistan. Daerah Kashmir, ini daerah Kashmir. Dikenal dengan Jammu dan Kashmir. Jammu dan Kashmir ini wilayah Kashmir ini jadi rebutan gitu kan. Dan kalau kita bicara tentang Muslim Kashmir ini besar. Ya, jadi mereka ini hampir 80% yaitu Muslim, mayoritas Muslim ya Kashmir ya. Dan negerinya kaya, ya, negerinya kaya, pemandangannya bagus. Kalau kemudian maka ada yang menyebut dengan Kashmir ini sebagai sebuah wilayah yang dikenal sebagai surganya di bumi gitu ya. Saking ininya ya. Jadi lebih dari atau sekitar 80% ya penduduknya itu Muslim ya. Walaupun total jumlah penduduknya nggak banyak, ya paling 16-17 juta, ya, jadi tidak banyak, ya. Dan meski mayoritas, ya, namun sayang umat Islam di kami sendiri tidak seperti kita di Indonesia yang alhamdulillah ya kita bisa walaupun ya banyak ada bukan banyak maksudnya ada masalah-masalah yang oke ya. Nah jadi Kashmir ini ya walaupun mayoritas ya tapi sampaikan tadi dia tidak seperti Indonesia. Jadi Indonesia, alhamdulillah kita 80% dan bisa melaksanakan ibadah dengan relatif baik, walaupun ada masalah ya. Terlebih untuk menggunakan simbol-simbol keislaman, ya, mereka sangat sulit. Ya. Misalnya berhijab, melaksanakan ibadah di tempat-tempat terbuka, ya, melaksanakan misalnya sholat sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan-lapangan terbuka itu mereka sangat-sangat sulit ya. Dan sampai hari ini ya dia masih dalam pengawasan ya, ketat negara India gitu kan. Dan dia seperti ya di tengah ya. Jadi ketika ada perseteruan antara India dengan Pakistan maka dia kena ya. Makanya Kashmir ini termasuk negara yang sangat tidak aman ya. Ada beberapa teman yang suka melakukan perjalanan itu posisi Kashmir itu sama dengan Pakistan. Ketika Pakistan bergejolak maka mereka juga bergejolak. Ya. Jadi sangat-sangat tergantung dengan kondisi negara-negara di sampingnya. Kalau negara di sampingnya adem ayem gitu kan, mereka juga adem ayem. Tapi kalau negara di sampingnya mengalami gejolak, perang saudara seperti sebelumnya, naik sedikit Afghanistan misalnya, maka mereka mengalami hal yang sama juga ya. Dan
apa namanya, walaupun Kashmir ini sudah lama Islamnya gitu kan, di akhir maaf di masa kejayaan Turki Utsmani ya, Kashmir ini sudah Muslim ya, 100% Muslim sempat ya, dan sampai apa namanya runtuhnya Turki Utsmani mereka tetap bisa mempertahankan keislaman mereka ya. Cuman wallahu alam ya, karena saya belum mendapatkan penjelasan detail ya mengapa dia bisa diperebutkan oleh negara-negara sekitarnya, apakah karena kekayaan alamnya atau seperti apa ya. Intinya apa, Kashmir ini negara yang belum sepenuhnya merdeka gitu kan, dan sebagaimana negara yang sepenuhnya belum merdeka maka mereka tidak berdaulat, tidak bisa melaksanakan hukum mereka secara mandiri. Nah ini pengantar jamaah sekalian, alhamdulillah sudah jam 9:05 tidak terasa ya. Kalau bicara tentang ya kondisi kaum muslimin ini akan sangat luas ya. Apa yang sampaikan pada malam hari ini sekedar pemantik saja, pengetahuan dasar. Sisanya kita bisa diskusikan dan nanti silakan diperdalam masing-masing insyaallah ya.